Pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andi Putri Najwa dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, pada Sabtu 13 Januari 2024, calon wakil presiden nomor urut 3, Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD, datang di Universitas Hasanuddin dalam rangka bedah gagasan dan visi misi calon pemimpin bangsa. Lantas, bagaimanakah tanggapan peserta kegiatan terhadap kedatangan Prof. Mahfud tersebut? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Musim kampanye telah dimulai. Para calon presiden dan wakil presiden mulai berkeliling untuk menjabarkan visi misinya kepada masyarakat. Kali ini, Universitas Hasanuddin kedatangan calon wakil presiden dari pasangan nomor urut 3, yakni Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD. Dalam pemaparan visi misinya, Profesor Mahfud menjelaskan secara singkat dan jelas terkait 21 program yang akan dijalankannya jika terpilih dalam pemilu pemilihan presiden Februari mendatang. Dalam kegiatan tersebut, Profesor Mahfud MD mengatakan bahwa pilihlah presiden dan calon presiden berdasarkan hati nuranimu. Kehadiran Profesor Mahfud MD di Universitas Hasanuddin menyampaikan gagasan-gagasannya begitu cemerlang dan menjanjikan pencerahan kepada pembangunan bangsa ini ke depan. Tetapi menurut saya, siapapun yang terpilih presiden dan wakil presiden yang akan datang, yang pertama dia harus menjalankan tujuan negara sebagaimana dimaksudkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Penjabarannya itu dijabarkan dalam program dan kebijakan presiden dan wakil presiden yang terpilih. Kemudian semuanya harus diperuntukkan untuk rakyat. Karena itu, menurut hemat saya, pemilu presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat itu merupakan perwujudan langsung dari penghargaan kedaulatan rakyat. Karena itu, rakyat harus menjatuhkan pilihannya sebagaimana dikatakan oleh Pak Mahfud. Tanya kata hatimu dan nuranimu yang memutuskan untuk memilih capres nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Yang pasti kita harus mencari calon yang terbaik. Menurut hemat saya, bagaimana caranya mencari yang terbaik? Pertama, para pasangan calon harus mensosialisasikan prestasi-prestasi kepemimpinannya, mulai dia sejak taman kanak-kanak sampai ia menjadi calon. Kemudian, rakyat harus mencari informasi yang baik dan buruk tentang semua calon, supaya dia mendiskusikan dengan seluruh anggota masyarakat, di masjid, di surau, di balai desa, atau di tempat-tempat merumpi lainnya, untuk mendiskusikan kelebihan dan kelemahan masing-masing calon dan menyepakati paslon yang terbaik. Karena kalau kita mencari pasangan calon yang sempurna, pasti kita tidak menemukan. Pasti ada saja kelemahannya sebagai manusia biasa. Tetapi setidaknya melalui diskusi itu akan tampil pasangan calon yang terbaik di antara semua pasangan calon yang ada, dan anggota masyarakat harus berbondong-bondong untuk memilih yang terbaik itu. Karena seluruh program dan kebijakan yang dibuat oleh presiden yang terpilih pada akhirnya bermuara pada kepentingan rakyat, bermuara pada kesejahteraan rakyat, bermuara pada rasa keadilan dalam masyarakat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan keadilan bagi seluruh elit, keadilan bagi seluruh anggota dewan. Bayangkan kesejahteraannya anggota dewan, 16 juta, 59 juta setiap bulan, baru 8 kali 450 juta, 5 kali 450 juta, dan 8 kali 147 atau 149 juta. Kalau diakumulasi itu hampir lebih 4 miliar, belum lagi pokja-pokja dan kunjungan-kunjungan lainnya. Jadi hampir 5 miliar. Sementara kita yang notabene profesor setengah mati belajar sekolah mendidik anak bangsa, baru hanya dikasih tunjangan
3 kali gaji pokok, dan gaji itu tidak pernah dinaikkan. Bukan tidak pernah dinaikkan, nanti mau pemilu baru dinaikkan. Nah ini. Kemudian mengapa itu penting? Rakyat harus menjatuhkan pilihannya pada yang terbaik, karena yang terkena imbas dari presiden dan wakil presiden yang terpilih adalah rakyat sendiri melalui program dan kebijakan yang diambil oleh presiden. Karena itu presiden yang terpilih itu seharusnya seperti yang digambarkan oleh Plato, harus the philosopher king, yaitu penguasa yang kuat tetapi bijaksana. Dia kuat melaksanakan seluruh program dan kebijakan untuk kesejahteraan rakyat, dan bijaksana menyelesaikan seluruh masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Karena itu seorang pemimpin itu harus seperti dokter yang bisa memberikan resep yang tepat untuk mengobati penyakit-penyakit masyarakat. Profesor Dr. Armin MSI mengatakan bahwa siapapun nanti yang terpilih, maka mereka harus siap untuk menjalankan tujuan negara sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kemudian akan dijabarkan dalam program berdasarkan kebijakan Presiden dan Wakil Presiden. Profesor Dr. Armin MSI juga mengatakan bahwa rakyat harus berhati-hati dalam mencontohkan pilihannya karena rakyat juga yang akan terkena imbas dari program dan kebijakan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Zahra Sabita Suceng, Iza Rasak, Unhas TV. Sebanyak 77 pejabat Unhas dilantik oleh Rektor Universitas Hasanuddin, serta penyerahan SK kepada 44 guru besar dan profesor Universitas Hasanuddin pada 12 Januari 2024. Jumat 12 Januari 2024, Universitas Hasanuddin menyelenggarakan acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat tugas tambahan dan pejabat struktural, penyerahan surat keputusan guru besar atau profesor, serta prosesi penerimaan kembali dosen yang telah menyelesaikan tugas belajar, baik di dalam maupun di luar negeri. Acara pelantikan dipimpin langsung oleh Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, dan turut hadir Ketua Majelis Amanat, Ketua Senat Akademik, para wakil rektor, direktur, kepala biro hingga dekan lingkup fakultas. Tahun ini Universitas Hasanuddin berhasil menerbitkan SK Guru Besar sebanyak 74 dan melantik 77 pejabat Unhas serta 44 profesor dari berbagai disiplin ilmu. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Hasanuddin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pejabat lama atas dedikasinya, serta menyampaikan harapannya bagi pejabat baru untuk saling bersinergi dan berkolaborasi. Ia berharap dengan segala kerja keras dan kerja cerdas dapat membawa Unhas untuk menggapai cita-citanya menjadi World Class University. Oh ya, halo, saya Andi Dian Permana. Baru saja menerima, alhamdulillah, SK Guru Besar dari Fakultas Farmasi Unhas. Alhamdulillah ya, luar biasa, apalagi dengan pencapaian di usia yang saya tidak menyangka di usia 34 tahun ini bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan gelar akademik tertinggi ya. Jadi ya senang, excited, dan terharu gitu, alhamdulillah. Profesor Dian Permana, profesor termuda dari Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin, menyampaikan bahwa dirinya akan tetap melakukan berbagai penelitian serta memperbanyak kolaborasi baik di dalam maupun luar negeri. Baginya, gelar profesor adalah dampak dari segala upaya yang telah dilakukannya selama ini. Ia juga berharap agar semakin banyak dosen yang mendapatkan gelar profesor dengan kunci fokus, serius, dan ikhlas dalam menjalankan pekerjaan. Alhamdulillah, saya pertama ucapkan karena diberi amanah. Tentu suatu kebanggaan karena mungkin saya dinilai punya kapabilitas tertentu untuk berada di posisi ini. Kemudian yang kedua sedikit shock karena ini adalah direktorat baru yang mungkin belum pernah ada sebelumnya. Jadi di bayangan saya mungkin ada lingkup kegiatannya, tetapi masih sedikit meraba-raba seperti apa. Tapi mungkin nanti setelah ini akan dilakukan rapat koordinasi sehingga saya kira mungkin akan lebih jelas nanti setelah itu. Sinergi dan kolaborasi adalah kunci utama kesuksesan suatu program. Hal ini disampaikan oleh Sahriyanti Saat, SHUT MSc PhD, yang baru saja dilantik sebagai Direktur Transformasi Pendidikan dan Inovasi Pembelajaran. Meski merupakan direktorat baru, namun ia optimis dengan menyampaikan bahwa dirinya telah memiliki gambaran apa saja yang akan dilakukan ke depannya.
bersama dengan 3 orang kasubditnya dengan tetap menyesuaikan pada goals Universitas Hasanuddin. Ya, alhamdulillah pada hari ini Jumat 12 Januari 2024, awal tahun ini semangat baru. Bapak Rektor melantik pejabat mulai dari dekan farmasi tadi ya, dengan wakil-wakil dekan dari Fakultas Kehutanan, terus kemudian direktur, kasubdit, kasih dan kepala subbagian, kepala pusat. Ya, alhamdulillah tadi ada 77 orang pejabat baru Unhas yang dilantik. Lalu kemudian juga ada penyerahan SK guru besar atau profesor kepada 44 profesor kita. Alhamdulillah di tahun ini Unhas luar biasa. Itu bisa terbit SK guru besar itu sebanyak 74. Sepanjang sejarah Unhas, alhamdulillah 1 tahun itu ada 74 guru besar ya, alhamdulillah. Dan juga tadi ada juga prosesi penerimaan kembali dosen kita yang baru selesai tugas belajar di dalam maupun dari luar negeri. Ya, alhamdulillah. Ya, ini semangat baru buat Unhas. Ya, jadi pelantikan pejabat tadi adalah hal yang biasa ya. Ya, ada yang baru, ada yang berganti, ada yang menduduki posisi tertentu untuk penguatan, untuk pencapaian visi misi Unhas ya, dan program-program strategis Universitas Hasanuddin. Sebagai Wakil Rektor, Profesor Farida Patitinggi menyampaikan pesan bahwa ini adalah kerja bersama seluruh pejabat Unhas, termasuk yang baru dilantik, yang punya tanggung jawab yang besar. Ia berharap kehadiran para guru besar profesor serta seluruh pejabat Unhas dapat memperkuat universitas untuk mencapai cita-cita terbesar Unhas untuk menjadi World Class University. Usneni Putri Intan, Muhammad Syafrisal, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andi Putri Najwa, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Thank you.